Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Nur Channel, kita kembali di Bincang Serius Tapi Santai BSS. Saya Muhammad Habibur Rahman Al-Ansori yang insya Allah akan memandu podcast kali ini di Bincang Serius Tapi Santai. Ya. Baik, tema kali ini adalah kebijakan kependidikan keluarga yang insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita, Abi Muhammad Nur Hadi, yang beliau adalah abi saya, ya, ayah saya, yang mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana perjalanan pendidikan keluarga Abi dalam mendidik sampai anaknya bisa sarjana semua. Nah, mungkin monggo Abi bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ikhwani pemirsa rahimakumullah, seperti disampaikan Mas Habib, ya Mas Ansar tadi, bahwa memang ada kebijakan pendidikan keluarga yang diterapkan di keluarga kami, yaitu dari keluarga Muhammad Nur Hadi, bahwa menganggap sebuah pendidikan adalah hal yang sangat urgen, yang sangat penting. Seperti kami sampaikan bincang serius santai sebelumnya, bahwa pendidikan keluarga adalah madrasatul ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu harus kita serius, ya, untuk mendidik anak-anak kita di dalam keluarga. Pengalaman kami di dalam mendidik anak-anak, jadi kami mempunyai 3 putra dan 3 putri, alhamdulillah. Lima-limanya 2 putri, ya. Jadi 3 putra, 2 putri, yang kelimanya alhamdulillah sudah sarjana. Nah, ini tentunya kami ingin berbagi, ya, pengalaman, berbagi ilmu kepada para pemirsa sekalian. Nah, karena sebuah tarbiyah, sebuah pendidikan di dalam keluarga merupakan sesuatu yang urgen, yang penting. Jadi kami memang memandu, membina, mendidik, mengkader anak-anak kami, ya, bahkan sebelum kuliah pun, ya, bagaimana sebelum mondok ada prakondisi, kita kondisikan. Memang kadang-kadang yang menjadi problem kita, bagaimana nanti ketika orang tua misah dengan putra-putrinya, berjauhan, ya, itu juga merupakan sebuah masalah. Nah, ini harus ada sebuah prakondisi, ya. Jadi ketika anak-anak kami, ya, dulu mengambil TK lalu sekolah di SD itu sudah kita kondisikan mengikuti pondok pesantren kilat, ya. Kami ingat ketika itu, bahkan Mas Habib ini ketika itu masih kelas 1 SD. Ya, masih kelas 1 SD. Jadi kakaknya udah kelas, Mas Hambya, Mas Dihar itu, ya, kelas 4 atau kelas 5, Kelas 3 dan kelas 5. Kelas 3 dan kelas 5. Kelas 5 dan kelas 3. Ketika ada pondok pesantren kilat, kita ikutkan, padahal itu juga bukan di sekolahnya ketika itu. Ini dalam rangka untuk membuat sebuah kondisi ketika anak-anak kami nanti mondok, jadi sudah siap, ya, sudah siap. Juga yang paling penting itu,
Jadi nanti ketika misah itu orang tua sudah tego, tidak tego melepas anak untuk mondok. Dan dari bagi anak-anak juga disiapkan secara mental dan spiritualnya. Begitu. Mungkin ada. Baik, eh, mungkin tadi Abi menjelaskan bahwasanya mempersiapkan bagaimana anak ketika jauh dari orang tua, disiapkan kemandiriannya begitu. Iya, betul. Ada anggapan begini ya, Bim. Eh, Ada anggapan tuh bahasanya kalau kita itu bisa bisa mendidik anak yang pertama itu akan anak kedua, ketiga itu akan ngikut. Apakah itu benar ya? Kalau dalam ada istilah begitu gitu. Ya. Ya itu memang namanya prinsip uswah ya, keteladanan itu kita mengacu Rasulullah juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya di dalam keluarga pun juga begitu. Jadi abi ya Umi utama sebagai figur sentral dalam keluarga harus siap menjadi uswah, bagaimana gemar membaca, bagaimana belajar Al-Quran dan dalam beribadah. Begitu juga untuk yang disampaikan tadi Mas Habib tadi, anak pertama memang harus didrill, harus dibina, harus dikondisikan adalah sebagai panutan, sebagai patokan, sebagai panutan bagi adik-adiknya. Jadi alhamdulillah ketika anak pertama itu sudah disiapkan, kebetulan anak-anak kami ini jaraknya kan tidak terlalu jauh, jadi sudah hampir setara begitu. Jadi lebih gampang untuk mendidik anak-anak. Jadi memang benar ini ya. Jadi anak pertama juga harus dikondisikan, dibina untuk menjadi uswah, menjadi panutan bagi adik-adiknya. Nah ini lalu ketika mondok ya, ketika ke pesantren ya, alhamdulillah kami juga tidak memilih sebuah pesantren yang terlalu jauh dan tentunya yang terjangkau dengan kocek atau dengan finansial kami gitu ya. Jadi bisa mengantar anak-anak kami untuk semua ke pondok pesantren ya, di mana pondok pesantren ini adalah dalam rangka untuk melatih keyatiman, kemandirian, berpisah dengan orang tuanya, sehingga ketika terjun di masyarakat itu sudah siap. Mungkin mengenai beasiswa ada kebijakan ya, setelah mondok ingin kuliah, kami menerapkan di dalam keluarga ini sebuah kebijakan. Jadi karena penghasilan Abi dan Umi ini ya memang belum mencukupi, maksudnya tidak terlalu berlimpah, maka kami terapkan dua opsi. Silahkan anak-anakku ya, ketika mau kuliah ini memang juga memakan biaya yang tidak sedikit, maka pilihlah dua opsi, atau kami sampaikan dua opsi, dua pilihan. Satu, kuliah sambil kerja, dan yang kedua adalah mencari beasiswa. Alhamdulillah ya, dengan telaten, dengan sabar kami mengantar mendidik anak-anak kami ini. Jadi yang tiga ketika itu ya, jadi yang Hamzah, Dihar, ya Izdihar, ya Ansor ini termasuk sebagai host kali ini adalah pernah meraih beasiswa di Libya ya Mas ya, di Libya. Tiga-tiganya pernah mendapat beasiswa di Libya. Baik, kalau tadi kan mungkin akhirnya bisa mengantar semua untuk kuliah ya. Apalagi kalau dulu saya sendiri ya, Ansor sendiri itu dulu gambarannya itu seakan-akan ya sudah, kalau misal udah ada jalan untuk menuju ke Libya Jakarta ya, itu yang sudah mendahului ya Mas Hamzah, Mas Dihar, kakak pertama dan kakak kedua itu akhirnya ya udah ya ngikut itu aja gitu loh, ngapain ke yang lain gitu. Padahal sebelumnya itu ya ada keinginan untuk
untuk ke ITS atau ITB. Nah mungkin tapi karena jalan untuk menuju ke situ itu kita masih ngawang-ngawang gitu ya, masih siapa ya yang yang bisa ngasih ya sebenarnya bukan jalur dalam atau orang dalam, tapi ada kasih tahu caranya ya, cara masuk ke sini tuh kayak begini tuh belum ada ketika itu mau masuk teknologi Bandung ya ITB atau Institut Teknologi 10 November di Surabaya pengen sebenarnya, tapi ternyata nggak ada yang ngasih petunjuk untuk ke situ. Nah akhirnya kita ke Lipia Jakarta, dan alhamdulillah ya di situ ya namanya dunia perkuliahan ya menemukan ternyata ketemu teman-teman yang pinter-pinter, terus kemudian akhirnya untuk semangat tolabul ilminya bangkit lagi gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Terus kalau untuk Abi sendiri ketika dihadapkan kepada pilihan anak, nah itu cara mengantarkan supaya anak tuh sesuai dengan katakanlah ridhonya orang tua, itu tipsnya itu gimana itu? Ya alhamdulillah, memang pertama doa ya, selalu kita panjatkan ya. Sebagai orang tua, Abi dan Umi bercita-cita bahwa putra-putrinya, anak-anak kami ini terutama masalah ilmu agamanya ini harus matang ya, maksudnya menjadi skala prioritas di dalam hidupnya ya. Kami sendiri, saya Muhammad Nur Hadi itu pendidikannya umum terus ya, jadi TK, SD negeri ya, terus SMP juga umum, terus SPG ya, sekolah pendidikan IKIP. Jadi memang pernah kami juga mempunyai cita-cita menjadi seorang mubalik ya, seorang dai yang handal begitu. Bukan ini berarti balas dendam. Bukan berarti balas dendam, Abi balas dendam belum berhasil ya. Tidak, bukan ya, ini semata-mata sebuah cita-cita, sehingga itulah yang terus kita dengung-dengungkan, kita gaungkan ya, agar anak-anak kami ini terutama harus belajar agama dengan baik ya, bahkan dari SD-nya, kalau mulai sudah SD yang SD Islam ya, terus juga begitu telah SD ke pondok pesantren, itu tentunya terkondisi sehingga alhamdulillah terus bisa terarah ke yang memilih pendidikan yang menekankan pada pendalaman dinul Islam, agama. Jadi alhamdulillah kalau tadi 3 anak kami ke Lipia ya, terus juga yang putri ya, Umaira sama di Ayun ini juga di pendidikan agama Islam. Yang putra ya kita dorong terus bagaimana ketika ada beasiswa di luar negeri ya, yang 2 itu ke tes dan bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, yaitu UIM, Universitas Islam Madinah ya, Islam Madinah. Dan tentunya ini sebuah kebanggaan, sebuah rezeki bagi orang tua ya, untuk mendidik, mengantar anak-anak kami ya untuk bisa kuliah di Madinah. Bahkan orang tuanya belum umroh, belum haji. Ini anak nomor 1 dan nomor 2 itu sudah umroh haji ya, umroh berkali-kali terus haji. Nah, ini alhamdulillah yang mendorong kami juga sebagai orang tua bagaimana suatu saat bisa berumroh, bisa berhaji. Alhamdulillah umroh kami juga sudah melaksanakan ya. Jadi Abi dan Umi ketika itu di akhir tahun 22 dan awal 23 itu Bibi ya. Jadi memang harus telaten, sabar ya. Kalau dari prakuliah itu ya diajari ngaji, Umi itu juga telaten bagaimana untuk dasar-dasar mengaji ya, juz amma itu ya. Ya begitu. Berarti secara alamiahnya itu memang ya membersamai anak-anak untuk menuju ke situ gitu ya. Gitu. Ya. Mungkin bagi pemirsa ini ya, mungkin yang
memiliki anak, nah, kemudian bagaimana tips bersabar agar anaknya tuh mau sesuai dengan keinginan orang tua itu seperti apa, itu memang harus selaras ya, keinginannya itu harus disamakan gitu loh. Nah kadang-kadang ya udah anak punya dunia sendiri, orang tuanya juga keinginannya bagaimana. Nah itu mungkin sebagai closing kita kali ini, pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Ya tadi disinggung oleh Mas Habib, di samping memang kita harus selalu membersamai, namanya pendidikan adalah sebuah proses yang kita ulas sebelumnya ya, continue terus menerus, sambung menyambung, long life education ya, bahwa pendidikan adalah selama hayat, selama hidup ya. Oleh sebab itu mendampingi, membina, mengarahkan itu tetap harus selalu menjadi prioritas. Dan untuk menselaraskan yaitu doa tadi ya. Kebetulan kami kan juga sebagai aktivis seharokah, sebagai aktivis di sebuah ormas yaitu Hidayatullah yang sudah tercelup ya. Bagaimana kekaderan kami di Hidayatullah ini. Jadi dalam rangka mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan itulah yang juga manhaj itu yang kami tanamkan kepada anak-anak kami, putra-putra kami, sehingga ruh dakwah, ruh jihad, ruh tarbiyah ya, ruh mencari ilmu itu akan selalu tertanam di dalam hati anak didik kita. Dan juga yang paling penting dalam closing ini adalah pesan dari ibu kami ya, ibu saya, dan itu sering disampaikan oleh uminya anak-anak ini, oleh ibunya anak-anak, bahwa yang penting cari ilmu, sekolah, kuliah, apakah itu kerja apa nanti, cari ilmu untuk menjadi anak yang solihah dan menjadi mujahidah. Itu selalu digaungkan. Alhamdulillah, memang ruh untuk mencari ilmu, butuh ilmu, sehingga selaras keinginan putra-putri anak-anak kami dengan cita-cita orang tua. Demikian. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jadi itu tadi kita telah simak dan dengar dari abdi saya Pak Akung Nur di sini yang memiliki channel An-Nur Channel di sini, bahwasanya memang yang kita rasakan tuh pernah ada obrolan sedikit ya dengan Mas Diar Mas Hamzah itu, bahwasanya kok dalam meja makan perlu. Jadi ada dengan kakak-kakak tuh mengobrolkan begini. Jadi ternyata kita menganggap itu kalau pendidikan itu mungkin lebih dari yang lain tuh agak keras gitu ya ketika masa kecil dulu ya, tapi kita malah bersyukur dengan pendidikan yang melatih kemandirian tersebut ya, sehingga ternyata ya berguna ya untuk kita di masa yang akan datang. Kalau kita tuh bahwasanya tuh hidup itu ya keras gitu loh, maksudnya tidak ada yang hura-hura atau santai-santai, kecil manja, kemudian muda, poya-poya, tua masuk surga. Nah mungkin yang bisa kita petik di situ ternyata ya ada sisi perjuangannya. Jadi, sejak kecil tuh kita udah berjuang gitu loh, makanya besar begini harus berjuang juga. Terima kasih. Demikian dari saya ya, jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami Muhammad Habib Ansori ya tadi, atau Habib atau Ansor, terserah bagaimana manggilnya. Dari mohon jika ada salah kata. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.